Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang produk mie pangsit Bligo. Sebelumnya saya akan mengenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Rohmatul Atsya dengan NIM 014 sebagai ketua, dan juga ada Guntur Krisna Pratama dengan NIM 066, dan Salsabila Atika Febrianti dengan NIM 017 sebagai anggota. Next. Di sini kami akan membahas pendahuluan, aspek produksi, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, dan penutup. Next. Untuk yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Bisnis makanan atau kuliner merupakan salah satu bisnis yang dewasa ini berkembang pesat dan memiliki potensi berkembang yang cukup besar. Bligo atau Benin Casaipsida merupakan sayuran buah yang termasuk ke dalam famili Cucurbitaceae atau tanaman labu. Tanaman labu biasanya terdapat di daerah beriklim hangat, karena itu Bligo dapat tumbuh subur di Indonesia. Buah Bligo atau sering disebut dengan buah kundur jarang dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga belum banyak dibudidayakan orang. Kalaupun diolah, buah Bligo akan dimanfaatkan dengan cara ditumis, dibuat sup, atau dibuat manisan seperti sukade. Terbatasnya pengolahan buah Bligo sebagai makanan disebabkan oleh rasa buah yang sedikit langu. Sedangkan mie pangsit adalah salah satu makanan populer yang sedang tren di Indonesia dan cocok di semua kalangan usia, terutama pelajar. Oleh karena itu, berdasarkan dua peluang inilah yang membuat kami akan menciptakan mie pangsit organik sehat yang terbuat dari buah Bligo. Mie pangsit Bligo akan dijual secara original dan juga ada tingkatan level pedas, serta tersedia beberapa topping agar membuat konsumen tidak bosan dan memesan sesuai selera. Tentunya, produk mie pangsit Bligo ini selain menyehatkan dan enak, juga membuat masyarakat akan tertarik membeli karena berbeda dengan mie pangsit yang lainnya. Next. Untuk visi dan misi. Visinya adalah menjadi salah satu makanan yang paling digemari oleh masyarakat karena kualitas rasanya dengan selalu mengedepankan kepuasan konsumen. Untuk misinya, yang pertama, terus berinovasi dalam menciptakan menu-menu yang unik dan menarik. Kedua, menciptakan ide-ide kreatif sebagai penarik minat para konsumen. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik dan ramah dalam upaya menarik pembeli. Dan yang keempat, menjual produk dengan harga yang terjangkau, tetapi mempunyai kualitas dan rasa memukau. Maksud dan manfaat. Adapun maksud dan tujuan penulis memilih produk ini yaitu membuka usaha kecil, memanfaatkan bahan baku yang mudah didapat, membuat produk yang praktis dan unik, menumbuhkan jiwa mandiri, mendapatkan penghasilan yang menjanjikan, memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Next. Untuk bab 2, aspek produksi. Yang selanjutnya adalah aspek produksi. Yang pertama adalah deskripsi produk, yaitu mie pangsit Bligo merupakan salah satu makanan sehat yang terbuat dari Bligo, serta makanan ini juga belum banyak diketahui oleh masyarakat. Selain dijual dalam bentuk matang atau siap makan, mie pangsit Bligo ini juga dijual dalam bentuk frozen. Mie pangsit Bligo ini juga tersedia banyak topping seperti sosis, bakso, nugget, ayam suwir, dan lain-lain. Lalu ada kualitas produk. Kualitas produk yang kami berikan sangatlah berkualitas karena menggunakan bahan-bahan yang merupakan bahan alami tanpa mengandung pengawet apapun. Selanjutnya adalah komposisi produk. Yang pertama adalah buah Bligo sendiri, yang kedua tepung protein tinggi atau cakra kembar, yang ketiga air, 4 telur, 5 garam, ke-6 sosis, ke-7 nugget, ke-8 bakso, ke-9 ayam.
Dan cara pembuatannya sendiri yang pertama adalah siapkan alat dan bahan, potong buah beligo dan cuci bersih. Setelah itu masukkan potongan buah beligo yang sudah dicuci bersih ke dalam blender dan tambahkan air lalu di blender. Ketiga, ketika sudah halus, saring buah beligo yang sudah di blender. Selanjutnya, siapkan baskom dan tuang tepung dan garam ke dalam baskom, lalu aduk sampai merata. Setelah itu, masukkan telur yang sudah dikocok dan buah beligo yang sudah di blender ke dalam baskom yang sudah berisikan tepung dan garam. Selanjutnya, aduk semua adonan sampai semua tercampur secara merata dan uleni dengan menggunakan tangan. Selanjutnya, ketika adonan sudah tercampur rata, diamkan adonan selama 30 menit. Lalu bagi adonan menjadi beberapa bagian, kemudian giling adonan di bagian alat pencetak mie sampai membentuk mie yang diinginkan. Lalu yang terakhir, mie siap dikemas dalam plastik dan disimpan dalam kulkas atau freezer atau bisa langsung dimasak. Bab ketiga adalah aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama adalah wilayah pemasaran. Kami memilih daerah dagang di sekitar kampus karena sesuai dengan segmentasi prioritas kami adalah mahasiswa. Dan untuk penjualan mie pangsit beligo ini tidak memerlukan tempat yang besar, kami merancang secara minimalis dan enak untuk dilihat. Di sini kami ingin membuka outlet kecil-kecilan di wilayah Jalan Soekarno-Hatta, Malang, di mana jalan tersebut menjadi lalu lintas yang strategis bagi para mahasiswa dan masyarakat umum. Selanjutnya untuk segmentasi pasar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, segmen geografis. Usaha kami berada di wilayah Jalan Soekarno-Hatta, Malang, yang padat penduduk mulai dari masyarakat Malang, terutama Jalan Soekarno-Hatta, mahasiswa UM, mahasiswa UB, mahasiswa Polinema, mahasiswa UMM, mahasiswa UIN Malik Ibrahim Malang. Yang kedua adalah segmentasi demografis. Mie pangsit beligo merupakan salah satu produk makanan yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan agama, suku, ras, dan lainnya. Yang ketiga adalah segmen psikografis, di mana masyarakat Malang memiliki berbagai perilaku, kelas sosial, gaya hidup, serta kepribadian dapat meningkatkan mie pangsit beligo. Dapat menikmati mie pangsit beligo. Karena mie pangsit beligo ini merupakan makanan sehat tanpa mengandung bahan pengawet dan mengandung berbagai manfaat dan vitamin. Makanan ini juga dapat dimakan langsung untuk juga tersedia dalam bentuk frozen. Lalu yang selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami gunakan selain mouth to mouth kepada relasi, kami juga mempromosikan produk ini melalui jejaring sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, blog, WhatsApp, dan lain sebagainya. Selain itu, kami juga akan melakukan kerjasama dengan organisasi mahasiswa ketika ada event, dengan cara memberi member card atau kupon gratis setelah pembelian 5 kali dan memberikan diskon untuk perayaan ulang tahun. Kami juga menyebarkan pamflet mengenai produk kami dan tempat outlet kami yang strategis membuat konsumen tertarik untuk datang dan kembali ke mie pangsit beligo ini. Baik, selanjutnya yaitu mengenai aspek keuangan. Nah, di sini terdapat rencana anggaran. Di sini kami sudah mengasumsikan untuk bahan baku selama 1 minggu. Yang pertama ada beligo dengan jumlah 15 buah dengan harga satuan 15.000, total 225.000. Yang kedua ada tepung cakra kembar dengan jumlah 1 dus atau 12 pack dengan harga satuan 10.000, total 120.000. Yang ketiga ada air galon dengan jumlah 5 buah dengan harga satuan 5.000, total 25.000. Yang keempat ada telur dengan jumlah 15 kg atau 1 peti dengan harga satuan 23.000, total 345.000.
Yang kelima ada garam dengan jumlah 10 buah dengan harga satuan 3.000, total 30.000. Yang keenam ada sosis dengan jumlah 2 pack dengan harga satuan 40.000, total 80.000. Yang ketujuh ada nugget dengan jumlah 2 pack, harga satuan 50.000, total 100.000. Yang kedelapan ada bakso dengan jumlah 2 pack dengan harga satuan 50.000, total 100.000. Yang kesembilan atau yang terakhir ini ada ayam dengan jumlah 3 kg dengan harga satuan 30.000, total 90.000. Jadi semuanya total 1.115.000. Next. Nah, di sini juga ada rencana anggaran untuk peralatan. Yang pertama ada kompor gas dengan jumlah 2 buah, harga satuan 180.000 dengan total 360.000. Yang kedua ada tabung gas dengan jumlah 4 buah, harga satuan 125.000, total 500.000. Yang ketiga ada blender dengan jumlah 2 buah dengan harga satuan 150.000, total 300.000. Yang keempat ada baskom dengan jumlah 6 buah dengan harga satuan 10.000, total 60.000. Yang kelima ada alat penggiling mie dengan jumlah 1 buah dengan harga 2.500.000, total 2.500.000. Yang keenam ada pisau dengan jumlah 4 buah harga satuan 15.000, total 60.000. Yang ketujuh ada saringan dengan jumlah 2 buah dengan harga satuan 15.000, total 750.000. Yang kedelapan ada mangkok dengan jumlah 50 buah dengan harga satuan 15.000, total 750.000. Yang kesembilan ada panci dengan jumlah 4 buah dengan harga satuan 50.000, total 200.000. Yang ke-10 ada telenan dengan jumlah 3 buah, harga satuannya 10.000, total 30.000. Yang ke-11 ada kain lap dengan jumlah 11, harga 10.000, total 30.000. Jadi keseluruhan totalnya 4.830.000. Next. Untuk sumber anggaran ini kita berasal dari dana pribadi, investasi atau pinjaman dengan modal pribadi sebesar 3 juta, dana pinjaman sebesar 2 juta, perkiraan dana dari investor sebesar 2 juta, dan pendanaan lainnya. Next. Nah, di sini terdapat struktur organisasi. Yang pertama terdapat direktur atau owner, di mana ini dibantu oleh 3 bagian, yaitu bagian administrasi dan keuangan, bagian produksi, bagian pemasaran. Di bagian produksi ini dibantu menjadi 3 bagian, yaitu bagian bahan baku, bagian pencampuran bahan baku, dan bagian packing. Next. Untuk penutupnya sendiri terdapat kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, sebagai wirausaha yang baik, kami tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara mendatar. Kami akan terus mencoba memperbaiki kualitas pekerjaan kami agar para peminat atau konsumen puas atas pelayanan dan cita rasa mie pangsit yang kami buat. Karena apabila mie pangsit kami tidak kami tingkatkan, kemungkinan besar usaha ini tidak akan maju dan terancam bangkrut. Menurut kami, usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Kami sadar bahwa usaha ini tak akan langsung berkembang pesat, tapi kami akan terus berjuang untuk menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.